Berarti benar-benar kayak EVOS Immortal nih sangat berpengaruh di poin eliminasi ya. Yang artinya kita perlu waspada kalau misalkan udah yang kita temuin itu di map adalah tim EVOS Immortal, karena secara dengan 3 round aja mungkin iya secara konsistensi placement agak sedikit sulit. Dia cuma dapat 9 poin placement. Dengan tim Ecobriel yang ada di posisi ke-12 aja dia dapat poin placement 6 loh. Itu cuma beda 3 aja. Tapi poin eliminasinya jauh banget. Si EVOS-nya dapat 22. Waduh, tapi ini masih di 3 round nih Bigan. Yes. Kita masih punya 3 round lagi, termasuk round keempat yang baru aja di start, di mana kali ini jalur terbang pesawat kurang lebih sama enggak sih? Ya, kurang lebih sama. Ya, round 1 tadi ya. Kurang lebih sama, tapi mungkin ya agak sedikit geser ke atas sih. Iya. Dan player-player juga memutuskan sudah harus ngedrop. Ada tim Zoom, ada tim Ecobriel berada seputaran Observatory. Juga Voin kembali lagi mereka di Clock Tower. Tapi kali ini Voin tidak ketemu sama satu tim. Tadi ada tim Zoom ya kalau nggak salah ya di situ. Ya. Gue rasa cukup berani juga dari tim Ecobriel untuk turun di area Observatory dan melakukan early fight, karena gue sempat mention juga di awal tadi perlu nggak sih kayak si Ecobriel ini benar-benar ngindarin war di early, tapi ternyata mereka ingin mematahkan apa yang gua katakan di awal tadi. Mereka benar-benar juga buat di awal, karena Asura juga sudah mulai masuk melihat pergerakan lawannya dan cukup responsif. Dia pun gak langsung ngejar ke arah dalam karena dia tahu lawannya juga pasti bakal nge-fight back meskipun enggak, tapi respect dari Asuna sangat luar biasa. Meminta backupan dari rekan-rekannya yang masih ada di arah belakang, mencoba untuk mencari informasi dan mengurung pergerakan dari Zoom yang sudah terculik satu sebetulnya. Ya, satu player tadi sudah terculik oleh seorang e-commerce, yang mana artinya tersisa 3 nih. Ini semakin ngebuat player dari tim Ecobriel ingin menyudahi cepat war yang akan mereka hadapi di sini. Terbukti dengan 4 player sudah numpuk di satu tempat yang sama, namun satu lemparan flash freeze terkena diri sendiri depan situ. Rahel masih bertahan di bagian bawah. Entah apa yang dilakukan Rahel itu. Ini yang bisa jadi kunci untuk tim Zoom sendiri adalah Ayes yang dia bisa ngekat pergerakan dari Asuna atau siapapun dari player Eco yang bisa keluar ke arah sana. Justru bisa di fight back sama anak-anak dari Zoom. Pinternya dari Zoom adalah mereka benar-benar perhatiin stepnya. Mereka juga benar-benar ngelihat di mapnya, karena cluenya tadi sempat dihilangkan dan Rahel pun ditumbangkan bersama dengan Asuna di setup balik. Sangat luar biasa pergerakan dari Zoom, mengurung balik dari tim Ecobriel. Kali ini Cleo coba untuk menyelamatkan satu orang rekannya. Asuna berhasil untuk dihidupkan kembali. Benar-benar malah dibuat ketar-ketir 2 wanita tersisa dari Ecobriel. Double P90 dari 2 orang tersisa masih hanya berdiam saja di balik sebuah tangga. Dan kali ini kita melihat jika Rasya berhasil mendapatkan I'm God EVOS lawan Aura. Gue gak pernah lihat sampai sekarang EVOS Aura. Iya. Nanti kita lihat ya. Ada apa dengan EVOS dan Aura? Ada fans banyak. Ada fans banyak. Tapi Ajix berhasil menghidupkan kembali seorang I'm God. Mungkin juga masih war di jarak yang lebih jauh. Dan gue mau bilang apa ya, nggak salah atau salah juga gue bilang. Yang gue bilang terlalu cepat war dan harusnya si Ecobriel ini bisa menghindari war di awal. Ya, harusnya bisa dihindari. Kalaupun mau melakukan war harus penuh perhitungan, Bigan. Maksudnya jangan sampai kita mengulur waktu terlalu banyak sehingga player bisa melakukan setup. Kayak tadi, ngelihat nggak? Ada Otang tuh di atas itu. Dari mana Otang bisa naik ke atas itu kalau dia nggak menggunakan launchpad? Iya sih, benar. Berarti berapa durasi, berapa lama yang dibutuhkan Otang tadi untuk bisa dia ada di atas itu? Dia perlu keluar dulu dari obsernya juga, terus tiba-tiba Otangnya ada di atas. Ya mungkin juga Otang merupakan satu player yang turunnya misah, iya gak sih? Langsung turun di area. Enggak, dia di situ tadi. 3 player di sini semua tadi. Dia menggunakan launchpad yang ada di depan situ, pergi ke arah Sutet, terus dia balik lagi. Itu kan durasinya agak panjang itu maksudnya ya. Artinya tadi tim Iko juga mungkin sembari meluting lah, menambahin resource atau segala macamnya itu. Ternyata mereka gak ketemu di lantai 2 nih. Player kemana? Ternyata sudah set up semua di luar. Tapi ya 2 orang sisa harusnya kayaknya udah mulai cabut juga sih dari area observe seharusnya ya. Dan kembali harus mereset lagi. Yang jadi minus buat Ecobriel adalah di Bermuda yang gue lihat beberapa hari ini, beberapa hari-hari terakhir dan dari awal juga sebetulnya di Bermuda mereka terlalu banyak riset
untuk bermuda itu sendiri ya, Ya, setuju. banyak mati di awal, terus kita hidupin lagi, war lagi, mati lagi, reset lagi, seperti itu yang menjadi hambatan buat mereka sebetulnya menurut gue. Tapi ada tim RRQ kasih juga bertempur kali ini yang mana Jatra berhasil ditumbangkan, ada tembakan dari Chartbuster, seorang Susana berhasil menyakiti satu orang yang berhasil untuk ditumbangkan juga dituliskan oleh rekan-rekannya dari RRQ Kazu. Masih ada 2 orang di atas. Legal rupanya sendirian. Boom. Ya ampun, rupanya granatnya ada di Susana dan dia tahu rupanya di atas lagi nge-revive lagi-lagi RRQ Kazu. Harus tumbangi posisi ke-12 Bung Surya. Ya 12 lagi RRQ Kazu kali ini, bahkan tim Dragon Phoenix berhasil mendapatkan poin setelah tadi kan kita ngelihat poin mereka ada di atas, tapi kali ini di awal juga mereka mendapatkan satu squad, yang artinya ini bakalan menjadi kekuatan. Kalau kita ngelihat memang kekuatan tim itu di map ini sangat luar biasa sekali loh, tim Dragon Phoenix loh. Kingnya bermuda banget ya. Jadi remaster lagi ini bukan Bermuda bermuda biasa biasa. yang biasanya mereka jalanin di turnamen-turnamen komunitas atau Ya. winner-winner dari Garen itu sendiri, dan ini mereka udah beradaptasi dengan begitu cepat juga, dan somehow kita ngelihat Aura Ignis lebih memilih untuk menghindari pertempuran bersama EVOS Immortal karena mereka sadar ini sudah memakan waktu yang sangat lama. Ajix pun ditugaskan buat jadi tumbal aja deh kayaknya. Ya terbunuh juga ternyata Cleo, di tempat lain terculik juga, terjadi war lagi di sini antara 2 tim Bigan. Gak kena dari seorang Rahel, tembakan yang sempat tadi ditekan tapi malah Rahel juga ada yang nembakin dari arah belakangnya. Aduh, Boom, Rahel. gak kena lagi Rahel. Ditembak pakai MP5 juga gagal buat nembangin player-player lawannya, dan Merch tersisa 2 player tanpa sendirian. senjata Bigan. Nah, tanpa senjata lagi-lagi ketemunya sama Zoom juga, dan nampaknya ini bakal jadi kabar buruk untuk Eko Merch kalau misalkan Zoomnya bener-bener nyari sampai ke detail-detail rumput. Kelihatan merchnya sampai kemana lagi Bung Surya? Ya mungkin menggunakan clue atau mungkin UAV light kalau memang mau dicari ya oleh mereka. Tapi selama merchnya jongkok, kalau pakai clue nggak bakal kedeteksi. Ya kalau ada UAV light bahaya tuh. Bahaya. Apalagi dicurigai tadi ada loh orang di sini. Iya. Biasanya kalau sudah kelihatan Nah. aduh. Kelihatan pula rupanya cuma bisa lari-lari mengelilingi traktor dan tumbang pada akhirnya. Ya Ecobril lagi-lagi langganan mereka di rank ke-11 untuk malam hari ini. Mungkin bisa dengar apa ya? Just my opinion. Ya. Mungkin mereka agak kurang cocok dengan karakteristik mereka untuk melakukan fight di early. Kayak meskipun kekuatan lu ada di observatory, tapi ternyata di sana udah ada yang nguasain dan lebih paham dengan area observatory, ya better mending kita ngalah aja gak sih, kita ke area yang lain yang lebih kosong dan kita bisa dapat lootingan seinginnya kita dan kita bisa menghindari fight di early. Iya, aku setuju fight di early karena nyatanya juga tim-tim yang kadang konsisten ada di atas mereka itu menghindari sekali war di awal gitu, sangat merugikan sekali. Apalagi pengalaman mereka war di awal selalu terbunuh. Nah, Kita ngelihat persentase aja nih Bigan. Kalau kita dari 10 kali war di awal 10 kali kita matinya 9 kali, menang 1 kali, ya udah berarti kita memang belum layak di situ Bigan. Maksudnya ada cara lain yang mungkin akan lebih baik, kenapa nggak kita coba dulu? seperti yang mereka lakukan di Purgatory sebetulnya. Kayak Kalau mereka tahu ngelihat di UAV pas mereka turun di Brasilia ternyata nggak ada tim. yang lain nih kecuali emang rumah 7, dan pergerakan dari Eko Briel pun gue ngelihat nggak gerak ke rumah 7 juga buat nyamperin si DG-nya, dan mereka juga berhasil survive sampai ke berapa besar tadi kan? 5 besar ada masuk kan, sampai dia juga berhasil dapetin kill atas tim Bonafide dan mereka memanfaatkan momentum itu. Sebetulnya kalau misalkan mereka udah masuk ke mid game, mereka masuk ke zona selanjutnya dengan resource dan berbekalnya mereka saat looting di awal tadi, mereka bisa jadi tim yang kuat untuk Eko Brill itu sendiri. Ya setuju sekali. Bonafide aja bisa ditumbangkan meskipun harus benar-benar kayak keculik 3 dulu dari si Ekonya, dan Asuna baru bisa bersinar. Dengan Asuna dibekali resource yang cukup juga, dia pun bisa benar-benar jadi carry-nya timnya dengan support yang oke juga dari rekan-rekannya yang lain. Itu mungkin yang harus jadi catatan buat tim Eko Brill, kalau mereka harus benar-benar bisa ngindarin fight di early dan fokus
rotasi ke zona yang aman dan bertahan dari mid game menuju ke late game. Nah, tapi kita gak tahu nih, apakah mereka itu sengaja dalam artian untuk menjadi lebih kuat. Kadang kita itu harus dibanting, dihajar dulu loh Bigan. Maksudnya mau juara nih, mohon maaf nih aku bilang ini sudah sulit dia. Iya. Ya Sudah udah kita hajar-hajar aja, kita main lepas aja gitu. Apalagi yang dikejar oleh tim itu. Bertahan di divisi ini. 2. Nah, Itu mungkin yang akan dikejar. Tapi mungkin sembari mereka mengejar itu, mereka menguatkan mental, mungkin melatih itu juga. kalah menang di fight early nggak masalah, Iya. gitu ya kan. Yang penting tujuan mental mereka terbangun dulu aja. Itu dia mungkin Ya kita nggak tahu itu kalau tujuan mereka ke situ. Ya, melatih mental lebih tepatnya lah ya, supaya nggak benar-benar kayak kapok gini. Iya. War di awal mulu. Ternyata mereka pun nggak kapok dan mereka buktiin gitu. Gua nggak ada takutnya juga kok kalau war di awal meskipun gua kalah mulu gitu ya kan. Oke. Masih ada perlawanan yang sangat luar biasa dari tim Ekobril. Tetap semangat juga. Ya. Untuk kalian yang sedang berupaya bertahan di divisi ini, termasuk untuk tim FA juga, karena dua tim ini merupakan dua tim sorotan di papan bawah yang masih sedikit mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan buyah satupun ya. Ya, 2 tim ya, 2 tim. Karena yang lain itu sudah pernah. Nah, ada yang 1 yang maksimal paling 8 ya kalau nggak salah. Maksimal ada 8. Tapi kita ngeliat di sini Bung Surya, area Pochinok sudah ada tim EVOS Immortal yang sama mereka udah dapat 5 kill. Rasya banyak banget dia bawa medkit ya. Dia bawa 11 medkit loh. Ya 11 medkit yang kayaknya dia sudah memperhitungkan dia ini bakalan sering terdamage oleh musuhnya. Biasanya kayak gitu loh. Iya. Biasanya. Dia itu kayak dia multi role-nya itu kelihatan banget. Kadang-kadang gua ngelihat di satu round itu ngelihat Rasya itu dia pakai double factor, dia nggak pakai Ngeras Moko dia ya kan. Dia geraknya jadi raser, dia tiba-tiba jadi support gitu. Tanpa adanya pergantian pemain pun dari tim EVOS Immortal ini bisa benar-benar kayak ganti role. Iya, ganti dari role setiap tanpa round ganti ya. permainan. Tanpa ganti player gitu. Iya. Oke. Dan mungkin itu juga dilakukan oleh tim-tim lain mungkin juga itu dilakukan oleh tim-tim lain ketika dipaksa harus war tanpa ada resource yang cukup kuat, apalagi biasanya terjadi war di awal, di early. Biasanya siapapun yang dapat senjata, musuh di depan hajar aja gitu. Mau dia support, mau dia flanker, kalau musuh di depan mata hajar-hajar saja nih Bigan. Kali ini ternyata MS sudah mulai bertemu dengan lawannya. Ada Zoom, Waduh, ternyata cukup Merdeka. komit, langsung dihajar, dihantam tanpa pandang bulu. Puya kepencet tank motor sudah melamatkan 20 ke arah lawan, tapi Puya pun tertembak, cukup menyakitkan, berhasil merupakan 1. Puya pun harus sudah tumbang. Dan pergerakan dari 1 orang tim FA, apakah yakin masuk? Oke. Melakukan penyelamatan, berhasil untuk melepaskan tembakan, tapi Lukman berhasil ditumbangkan juga. Pada akhirnya kali ini follow up, Otang berhasil menumbangkan kembali player dari tim FA. Ya, satu First player. Rider ternyata yang tumbang oleh Void. Wow. Padahal tadi tim First Rider sudah cukup konsisten, mereka berada di top 5 untuk di round 3 round pertama tadi, tapi sayang sekali mereka harus terhenti langkahnya di sini. Dan tim FA baru saja tadi mereka harus kehilangan 3 player ya, FA Sport, di mana Iksan lagi-lagi nih mau di awal mau di posisi seperti ini mereka juga dengan formasi yang sama nih Bigan. Maksud aku mereka dulu aku pernah bilang gini loh, kalau untuk tim yang main 1-3, yang satu tuh tahu teman aku pasti mati nih di war ini, makanya aku bisa aja untuk hidupin dia. Kayak gitu loh maksudnya. Kayak pede sudah mati aja. Nah, tapi Iksan memang berhasil untuk menghidupin teman-temannya ya. Ya udah nggak apa-apa, silakan aja bermain seperti itu. Cuma yang disayangkan itu adalah seandainya berempat itu kalau pernah mereka coba mungkin dia bakal bisa menang gitu. Kuat. Kuat. Karena memang kalau misalkan kita ketemunya sama tim yang berempat juga. terus kitanya misalkan bertiga, secara power firing Seimbang. kita udah kalah kalau kita 3. Iya, dan kalau mereka kita 3-4. Iya, kalau 3-4. Musuhnya 4, tapi di sini ternyata ada yang adu tekan. Made lagi nekan dulu shotgunnya, berhasil untuk mendapatkan Raf yang hanya menggunakan G18 rupanya. Dan langsung dipulangkan ke arah lobby oleh Made GV, berhasil mendapatkan 1 kill pertamanya untuk tim DKI Sport. Dan di arah samping mereka masih berdampingan dengan tim EVOS Immortal. Ya, mungkin kalau kita bahas soal yang tadi dengan permainan 1-3, kalau misalkan
kita 3 terus ketemu musuhnya yang berempat, jelas kita udah kalah secara jumlah player, tapi sebetulnya masih bisa ngelawan juga 3 lawan 4. Cuma kalau misalkan 4 lawan 4 jatuhnya kayak lebih seimbang gitu kan. Ya, jadi kemungkinan menangnya 50-50 kalau kita hitungnya ya. Tapi kalau 3 lawan 4 itu ya kemungkinan menang kalau kita bagi persennya itu 60, kita lebih sedikit. Ya. Gitu. Oke lah, di sini di seputaran Pocinok masih ada beberapa tim lagi Bigan di mana EVOS tadi memantau adanya pergerakan melakukan war. Dan lagi-lagi kita ngelihat di situ EVOS Immortal tidak atau belum kepancing untuk ikutan. Mereka mengobservasi dulu nih. Di mana aja lokasi player mereka nggak buru-buru gitu. Dan juga zonanya sudah ada di tim EVOS Immortal. Ada tim DG dapetin 2 kompon. Mereka menguasai 2 kompon tim DG nih. Dari ada beberapa kompon aja yang tersisa di menjelang zona kelima nanti. Yes, tapi kali ini benar-benar Jigi Aura Ignis tertahan, sangat-sangat ditahan. Glue wall terakhir Emgat sudah dipasang, harus masuk ke dalam zona selanjutnya. Sambil zigzag, ada Zoom sudah tereliminasi rupanya di sana. Emgat susah banget mau nge-end, sumpah. Itu nggak ada celah dia buat gerak sedikit pun, tapi masih bisa bertahan. Kenzie berhasil untuk mendapatkan 1 player dari Dragon Phoenix yang kali ini zonanya tidak berpihak ke arah mereka, lebih ke arah EVOS Immortal, padahal tipis banget ya, tinggal beberapa langkah doang buat masuk ke zona selanjutnya, tapi memang udah ketahan sama tim EVOS Immortal. Jadi ini bakal jadi PR buat tim Dramix tentunya. 1 orangnya masih berada di belakang, sementara rekan-rekan yang lain udah mulai kecil juga. DG seperti yang Musila bilang, mereka menguasai 2 kompon sekaligus, dan Made dikasih sniper, terus di atas juga dia pakai dia ada di atap rumah gitu. Ini bakal jadi bahaya buat tim yang ada di bawah. Yang dari bawah juga pun susah buat tembak. Kali ini diserang terobos ke arah dalam sana. EVOS Immortal masih cukup kuat bertahan. Ada Void yang tumbang 2 orang, sementara 1 orang yang malah dapat ke arah yang lain. Crown menyalakan langsung masuk terobos, dan Voidnya mana masih bisa bertahan, rupanya tumbang sudah di posisi ke-8. Ya ampun. Dan player Dranix tadi dipaksa terobos saja dia ke dalam komponnya EVOS Immortal. Dia gunain kendaraan masuk ke dalam situ, ternyata agak sulit. Playernya cukup rame juga EVOS Immortal yang bertahan di rumah ayam. Juga di sisi lain tadi player dari tim Void melakukan percobaan untuk serangan. Ternyata mereka harus kalah juga, tumbang di rank ke-8. Dan Matt masih berada di atas, dapetin seorang Ardeka dia Bigan. Yap, ada di arah atas, susah dihit juga, nggak bisa tembak kecuali dilemparin granat sih dari bawah. Ini Made baru bisa benar-benar di take down, dan Made mendapatkan benar-benar vision sangat luas dengan 1 obstacle permanen tambahan dari summon airdrop yang dipapat di sana. Jadi bisa menghindar dari tembakan bom di sana. Pelontar itu ya berhasil merupakan seorang Jack. Aura ini sudah tumbang. Coba dipelontarin lagi tapi masih miss rupanya. Belum bisa mendapatkan seorang Jatra. Diganti dulu senjatanya karena memang peluru pelontarannya habis juga. Ada shotgun charge booster digunakan oleh seorang Puya di belakang. Ada tembakan coba ditekan, tapi Puyanya tumbang. Menyisakan Ihsan sendirian yang lagi bermain di belakang. Dragon Phoenix dulu yang tumbang di posisi ke-6. Made ternyata sudah terpulangkan ke arah lobby. Masih ada 3 orang dari tim DG Esports yang kali bakal berebut Boya. FE nya tumbang di posisi ke-5. Quadra kill Rasya. DG nya tereliminasi karena ada Dewa di sana, si anak Dewa. Tapi EVOS nya dapat 10 kill. Jujun cukup kebingungan mendengar suara tembakan karena belakang juga ada orang yang masih mengancam Jujun. Gak ada glow lagi Jujun. Kemana John masih berupaya bertahan. Masih ada jam terus Jujun. EVOS nya tumbang, dan 1 orang lagi kali ini Bonafide yang masih bertahan. Masih ada pelontaran. Boom, masih belum berhasil. Masih ada asa, masih ada upaya seorang Rehan kali ini. Rehan, ada Rain. Boom, terending juga rupanya di sana. Tapi Rehannya mati, dan Rain berhasil mengklaim Buya untuk Dewa United. Sudah lama sekali tidak melihat Dewa United berhasil dapetin Buya. Semalam hampir ya. Hampir di round ke-6 mereka dapetin Buya, tapi posisinya zona di air. Tapi yang menarik di sini adalah seorang Rehan. Aku dari tadi merhatiin Rehan. Ya dia sendirian loh, dia di atas. Dia di atas di dalam zona, tidak ada yang sadar posisi dia kecuali mungkin Dewa yang karena tadi sempat ngedamage ke arah Rasya kalau nggak salah. Rehannya rasanya terjatuh dari balik airdrop itu. Rehan tiba-tiba nongol sehingga memang Jujun bingung. Nah masih ada orang karena tim EVOS tadi mereka yakin kayaknya playernya ada di depan semua.
Dan Jujun juga tadi setelah masang duel terakhir kayaknya kayak apa ya, kameranya baru ngeliat ke pohon, dari sana ada Rehan, ada flash freeze juga di sana, gluonnya dia hancur, dia bingung geraknya. Iya, dia tarik ke belakang ada player, dia maju ke depan tambah jadi nih playernya. Dia sudah kejebak dengan formasi yang mereka bangun sendiri. Seandainya mereka menguasai dulu mungkin airdrop, kalau mereka tahu ya tadinya ada Rehan di situ, mereka ambil airdrop semua, biarin dulu tim DG mungkin war tadi di labirin itu sama tim Dewa, mungkin juga tim-tim player-player yang lain, mereka kuasain sama airdrop, bisa jadi nantinya di late game-nya itu dua tim, Dewa sama tim EVOS Immortal. Nah, tapi play ya secara placement mereka juga udah dapat 3 besar ya tadi ya. Dengan poin kill lagi-lagi masih di atas 10. Kalau misalkan tadi kita tahu poin killnya itu ada 22. Sekarang nambah 11 tadi kalau nggak salah udah jadi 33 loh. Ya, secara rank juga dapat rank ketiga itu 8 poin ya. 8 poin ya, dapat 8 poin. Ya tadi berapa? 9 ya? Ya 9, lumayan lah untuk mendongkrak poin perlahan lah gitu ya. Karena ya sekarang ini kan poinnya akumulasi gitu. Iya. Jadi benar-benar harus bisa maksimal gitu loh. Belum lagi FR-nya tadi juga udah terbang di posisi ke 10. Tadi apa 11 ya? Untuk tim First Rider. First Rider tadi di rank 10. Rank 10 ya, malah ditabrakin sama Void tadi di area Mars Electric. Jadi bakal ada angin segar sedikit untuk tim EVOS Immortal mendengar kabar FR-nya udah tumbang dari tadi nih. Barangkali mereka tahu juga hal Barangkali itu ya. Pelan-pelan bisa ngebalap poin tim yang ada di atas. Tapi ini baru di round keempat nih Bigan. Ini masih ada 2 round lagi. Apapun itu masih bisa terjadi. Entah nantinya tim RRQ juga kita ngeliat kan 2 kali tusun nih. 2 kali tusun mereka di rank ke-12 ya. Mungkin akan masuk seorang Jars mungkin nantinya yang akan membuat tim ini jadi lebih baik. Kalau diingat di matchday 6 Jars main, kemudian di matchday itu juga mereka dapetin poin maksimal sekali. Tidak menutup kemungkinan sih. Harusnya memang bisa diturunkan juga dengan 1 orang dikeluarkan. Tapi rasanya dengan 2 kepala kapten ini ada Legalot dan Razor, kayaknya 2 orang ini yang nggak bakal tergantikan. Iya, 2 orang ini ya. Karena memang